Hari ini gue akan sharing tentang bagaimana cara gue menghandle insecure dan overthinking. Pastinya gue sama lah sama kalian, pernah ngalamin sedih juga, stres juga, overthinking, insecure, sampai upload profile WA dan lain-lain, tiba-tiba Instagram ngeblank hilang begitu aja. I've been there. Tapi dipikir-pikir ya, itu bagian dari proses sih. Nggak apa-apa, nggak usah malu dan nggak usah khawatir juga, karena ya itu bagian dari pendewasaan diri. So nikmatin aja. Tapi yang lebih penting adalah kita harus belajar bagaimana menghandle situasi tersebut. Here we go. Ini tipsnya kalau kamu pengen jauh lebih bahagia. Yang pertama, gak semua pertanyaan harus ada jawabannya dan terjawab saat ini juga. Most of the time kita suka overthinking, kebanyakan mikir karena kita kebanyakan nanya. Ini gimana ya? Kok kenapa gue ya? Aduh, gue mesti gimana? Dan kita tuh pengen jawabannya tuh saat itu juga. Satu hal yang kamu harus tahu, gak semuanya pertanyaan harus ada jawabannya ya saat ini. Mungkin kamu akan mendapatkan jawabannya nanti ketika kamu sudah melewati itu semua. Dan tahu gak sih, sebenarnya kamu udah pernah loh ada di fase itu, dan pada akhirnya kamu jadi mengerti kan hikmahnya apa. So kamu tinggal sabarin diri aja dan lihat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yang kedua, jangan dipikirin. Iya, emang iya, jangan dipikirin. Ya kan banyak yang nanya sama gue juga ya, Wir, kenapa kok lu bisa sih tahan sama bulian? Lu kok gak sedih sih sama itu? Jawabannya simple, because I didn't think at all. Gue tidak melihat itu sebagai bulian. In fact, gue melihat itu sebagai bentuk perhatian. Oh, banyak yang care sama gue, banyak yang mau nyari tahu gue, banyak yang peduli sama gue. Tapi satu sisi juga banyak yang mendoakan gue, banyak yang menasihati gue untuk berubah. Dan gue seneng banget gitu loh mendapatkan perhatian yang Masya Allah. Itu positif dong, bagus buat gue. Bagaimana penyampaian orang ya, itu kan caranya mereka. Ingat ya, gak akan ada yang bisa membuat kita sedih sampai kita memutuskan untuk sedih. Gak akan ada yang bisa membuat kita tuh bete, bad mood, pundung, dan lain-lain sampai kita memutuskan untuk bete, bad mood, pundung, dan lain-lainnya juga. Jadi itu tergantung bagaimana pikiran kita dan bagaimana hati kita menerima. Jadi santai aja. Ketiga, tidak semua kekhawatiran kita itu betul-betul terjadi. Jadi ngapain khawatir? Pernah gak sih lo ada di suatu kondisi di mana lo tuh mengkhawatirkan sesuatu, kayak let's say lo udah ngebayangin bokap lo tuh bakal marah banget, tapi ternyata pas lo ketemu bokap lo malah meluk lo, minta maaf, dan akhirnya lo malah sayang-sayangan. Kayak, terus buat apa tadi gue overthinking, gue stres? Jadi kadang-kadang yang membuat serem itu adalah pikiran kita sendiri, bukan keadaannya. Jadi kalau bisa pikirin yang baik-baik. Ini langkah terakhir, tapi harusnya menjadi langkah yang paling utama adalah serahin semuanya kepada Allah. Let's say ini ada satu tas ya, kita taruh semua masalah kita di situ, insecure kita di situ, ketakutan kita di situ, kecemasan kita di situ. Intinya semua kekhawatiran kita lah ditaruh dalam satu tas, lalu kita kunci dan kita bawa adepin ke Allah, buak gitu. Lalu angkat tangan dan berdoa, ya Allah, saya serahkan ini kepadamu. Ini sesungguhnya datang darimu dan aku pulangkan kepadamu. Tolong ya Allah, selesaikan dan bikin saya bisa melewati ini. Nah, di penutup video kali ini gue mau kasih hadiah satu quote dari buku gue Unlimited You halaman 130. Kunci dari melibatkan Allah juga adalah kita selalu berpositif thinking terhadapnya, mempercayai apapun kehendaknya, dan tentu saja menaatinya. Karena semua kembali bagaimana cara otak kita berpikir, bagaimana otak kita menerima, bagaimana pikiran dan batin kita menerima. Dan tentu saja kita harus selalu positif thinking terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah dan kehendak Allah. Percaya deh, kalau kita serahin sama Allah semuanya, Allah pasti akan beresin juga masalah kita. Stop insecure and start bersyukur.